Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan membahas soal USM STIS tahun 2016 nomor 21 sampai 30. Oke. Soal nomor 21, volume prisma segi 6 beraturan yang panjang setiap rusuknya 6 cm adalah titik-titik cm kubik. Kita tahu bahwa volume prisma rumusnya luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berupa segi 6. Kita harus tahu apa rumus untuk luas segi 6. Luas segi n, rumusnya yaitu 6n/2 r kuadrat sin 360 derajat per n. Maka luas dari segi 6, ln 6, maka 6/2 r kuadrat dikali sin 360 derajat per 6. Ini jadinya 3r kuadrat sin 360 per 6 berarti sin 60, maka sin 60 itu setengah akar 3. Kita masukkan ke sini, luas alasnya 3r kuadrat dikali setengah akar 3, T-nya juga R karena panjang tiap rusuknya itu sama panjang. Terus R 3 dikali R kuadrat, R-nya itu 6, 3 kali 6 kuadrat atau 6 kali 6 kali setengah akar 3 dikali 3. Ini bisa kita coret. 3 kali 3 dikali 6 dikali 3. Hasilnya berapa? 54. 9 kali 6 kali 3. N-nya ini 6. R-nya 6. Maaf, tadi ini R-nya 6. Berarti 3 dikali 3 dikali 6 kuadrat. 324. 324 akar 3. Jawabannya E. Kita lanjut ke soal nomor, ini ada rumusnya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 22. Panjang diagonal sumbu mayor dari elips yang memiliki persamaan y kuadrat sama dengan 9 min x min 2 kuadrat per 4 adalah. Untuk mengetahui panjang sumbu mayor, kita buat persamaan ini menjadi persamaan umum elips. Persamaan umum elips yaitu x min p kuadrat per a kuadrat plus y min q kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Tugas kita menjadikan sumbu ruas kanan ini menjadi 1. Nah, tulis y kuadrat 9 min x min 2 kuadrat per 4. Ini dipindah ruas, yang ini x ini. Jadi x min 2 kuadrat per 4 plus y kuadrat sama dengan 9. Kita bagi kedua ruas dengan 9. Biar ruas kanan ini menjadi 1. Ini bagi 9 1, dibagi 9 y kuadrat per 9. Ini dibagi 9, hasilnya berarti 4 kali 9, 36. X min 2 kuadrat per 36. Sumbu mayor itu sumbu yang paling panjang. Kita bisa menentukan elips ini berbentuk horizontal karena A ini lebih besar dari B. Berarti nanti gambarnya kira-kira seperti ini. Ini berpusat di 2,0. 2 ini 0, oke. P-nya 2, Q-nya 0. A-nya tadi itu A kuadratnya kan 6, maka A-nya itu 6. B-nya ini 3.
sumbu mayor adalah sumbu yang terpanjang. Ini. Berarti sumbu mayornya itu 2 kali 6, hasilnya 12. C. 23. Jika luas daerah yang diarsir adalah 4 min pi, maka keliling lingkaran tersebut adalah luas daerah ini ialah 2 luas yang diarsir dengan hitam ini. Kita buat garis, tarik garis seperti ini, maka akan terlihat sebuah persegi. Misalkan kita jari-jari lingkaran ini, kita misalkan R ya, maka kita bisa mencari satu luas hitam ini, luas yang hitam ini satu ini, sama dengan luas persegi dikurangi luas seperempat lingkaran ini. Seperempat lingkaran. Luas yang hitam ini, karena diketahui 2 ini 4 min pi, maka satunya itu 4 min pi per 2. Dengan luas persegi R kuadrat. Luas seperempat lingkaran seperempat pi R kuadrat. Kita keluarkan yang ini R kuadrat, keluarkan jadi 1 min seperempat pi. Ini kalau dibagi 2, ini 2 min pi per 2. Untuk bisa kita ini coret dengan mengeluarkan 2 dikali 1 min pi per 4 sama dengan R kuadrat 1 min seperempat pi. Kita bisa coret, maka R-nya itu akar 2. Maka keliling lingkaran tersebut, keliling rumusnya 2 pi R sama dengan 2 pi kali akar 2 sama dengan 2 akar 2 pi. Jawabannya D. Oke. Soal nomor 24. Diketahui data X1, X2, X3 sampai X10. Jika tiap nilai data ditambah 10, maka rata-rata akan bertambah 10, jangkauan akan bertambah 10, jangkauan kuartil akan tetap, median akan tetap. Pernyataan yang benar adalah, kita harus tahu, bila ada suatu data dirubah, baik apakah itu di operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Ini ada suatu teorema. Min, modus, median, kuartil, desin, persentil akan berubah bila dikenakan oleh 4 operasi ini. Sedangkan jangkauan, simpangan, dan ragam akan berubah apabila dikenakan operasi perkalian dan pembagian. Oke, rata-rata ini dikenakan ditambah ya, dengan penjumlahan berarti. Nomor 1 berarti benar. Nomor 2 jangkauan karena penjumlahan ya tetap. Ini salah. 3 jangkauan berarti tetap, oke. Median tetap, padahal median kalau dikenakan operasi penjumlahan akan berubah. Ini salah. Yang benar 1 dan 3. Jawabannya B. Keluarga Pak Mardi mempunyai 5 orang anak. Anak termuda berumur setengah dari umur anak tertua. Anak keempat dan ketiga berturut-turut berumur 3 dan 5 tahun lebih tua dari yang termuda, sedangkan anak kedua berumur 3 tahun lebih muda dari anak tertua. Bila rata-rata umur mereka adalah 15, umur anak tertua adalah, kita misalkan 5 anak tadi dari tertua itu A, B, C, D, E. Anak ke-1, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Tadi diketahui anak termuda berumur setengah dari anak tertua. Anak termuda E setengah dari anak tertua A. Anak keempat 3 tahun lebih tua dari termuda. Anak keempat D 3 tahun lebih tua dari termuda. Berarti E plus 3. Anak ketiga lebih tua 5 tahun dari anak termuda. Berarti anak ketiga berarti C, E plus
5. Sedangkan anak kedua berumur 3 tahun lebih muda dari anak tertua, maka yang B A-3 karena lebih muda. Tadi diketahui juga rata-ratanya 15, X bar sama dengan sigma XI per N. Sigma XI itu kan dijumlahkan semua itu. X bar-nya itu tadi 15, sigma XI-nya A plus B plus C plus D plus E. Per N-nya itu 5. Nah, ini pindah ruas jadi 50 tambah 25, 75. Ini A. Kita tetapkan yang A sama E ya. Untuk mempermudah perhitungan. Maka B ini berapa? A-3. C-nya E plus 5. D-nya E plus 3. E-nya E. Ini 75. A plus A, 2A. Min 3 plus 3, 0 tambah 5 plus 5. E tambah E tambah E, 3E. Ini pindah ruas ini 70, 2A plus 3E. Kita tahu ini ya bisa diubah menjadi A sama dengan 2E. A2E berarti 2A berarti 4E. 70 ditambah 4E plus 3E. 70 sama dengan 7E. E sama dengan 70 per 7, 10. Yang ditanyakan umur anak tertua. A sama dengan, berarti kan 2E kan. 2E berarti 2 kali 10, 20. B. Nilai rata-rata ulangan matematika kelas A adalah X bar A dan kelas B adalah X bar B. Setelah kedua kelas digabung, nilai rata-ratanya adalah X bar. Jika X bar A banding X bar B sama dengan 10 banding 9 dan X bar dibanding X bar B sama dengan 85 banding 81, maka perbandingan banyaknya siswa di kelas A dan B adalah, kita tahu rumus rata-rata gabungan, X gabungan dikali N total sama dengan X1 N1 plus X bar 2 kali N2 ditambah sampai X bar N kali NN. Kalau diaplikasikan dalam soal ini, maka ini X bar, X gabungannya itu X bar, ini ya, dikali N totalnya itu NA plus B, X bar A dikali NA ditambah X bar B dikali NB. Kita tahu dari soal di perbandingan ini X bar A sama dengan per X bar B sama dengan 10 per 9. Kita peroleh X bar A sama dengan 10 per 9 X bar B. X bar per X bar B maka sama dengan 85 per 81, maka X bar sama dengan 85 per 81 X bar B. X bar-nya ini 85 per 81 X bar B dikali NA plus NB sama dengan X bar A-nya 10 per 9 X bar B dikali NA ditambah X bar B dikali NB. Di semua ruas dikali 81 menjadi 85 X bar B dikali, langsung dikali dulu aja, NA plus NB. Ini jadi dikali 81 menjadi 10 kali 9, 90. X bar B ini NA plus X bar B dikali NB. X bar B-nya kita coret, X bar B. Jadi 85 NA plus 85 NB
sama dengan 90 NA plus NB. Ini 81 kali 81 belum tadi. Nah, sini 81 NB. Kita pindah ruas jadi ini 4 NB, ini 5 NA. Diperoleh NA per NB sama dengan 4 per 5. 4 per 5 D. Data berikut adalah berat badan sekelompok siswa dalam suatu kelas. Jika median berat badan adalah 58,5 kg, maka nilai K adalah, karena 58,5 ini berada di kelas 56 sampai 60, kita peroleh frekuensi mediannya itu K. Median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N itu total frekuensi, min frekuensi kumulatif per F median dikali dengan kelas, panjang kelas. Mediannya tadi 58,5. Tepi bawahnya kelas median berarti 56 kurangi 0,5, 55,5. Plus setengah dikali N. N-nya ini 5 tambah 20 tambah K tambah 26 ditambah 7. Totalnya itu 58 plus K per 2. Min frekuensi kumulatifnya 20 tambah 5. Frekuensi kumulatif ialah frekuensi sebelum kelas median. Total frekuensi sebelum kelas median. 20 plus 5. Di 25. Ini per frekuensi mediannya K dikali dengan kelas median kelasnya itu tepi bawah kelas satu kelas dikurangi tepi bawah batas bawah kelas satu kelas ya dikurangi batas bawah kelas sebelumnya, berarti 56 kurangi 51 5. Ini pindah ruas ini berarti 3 karena 58,5 kurangi 55,5. Ini 58 plus K. Kali ini K-nya pindah sini juga langsung. 3K ini per 2 min 25 dikalikan 5. Ini dikalikan 5 semua, berarti 5 per 2 dikali 58 plus 5K min 25 kali 5, 125, ini 3K. Ini coret menjadi 29 dikali 5. Benar-benar 5 per 2 dikali 58 145. Ini plus 5K min 125. Ini masih 5 per 2 tadi. Oke, kita kalikan ini kurangi dulu. Jadi 20 dikalikan 2 berarti menjadi 6K plus sama dengan 5K min 40 plus 40. Ini pindah K sama dengan 40. K-nya berarti 40. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, hendak dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Yang lebih kecil dari 840, tetapi lebih besar dari 630. Banyak bilangan yang memenuhi ketentuan tersebut adalah, misalkan X angka tadi, kurang dari 840, lebih dari 630. Kita bagi menjadi 3 sub ya. Angka 600-an, angka 700-an,
dan angka 800-an. Untuk 600-an, sebelumnya kita gunakan metode filling slot, penempatan angka. Untuk angka yang pertama ini hanya diisi angka 6, maka kemungkinan cuma 1, 6. Angka yang kedua ini karena 630, maka harus lebih dari 3. 4, 5, 7, 8, 9. Berarti kemungkinannya tadi ada 5. Yang terakhir itu sisanya. Karena tadi sudah terpakai oleh 2 angka. Berarti kan ini banyaknya ada 8 angka. 8 kurangi 2, 6. 1 kali 5 kali 6, 30. Maaf. 30. Untuk yang 700-an. Angka yang pertama karena 7 ini kemungkinan 1 angka. Angka yang kedua bebas karena ini pertengahan ya. Tadi ada 8 angka, sudah dibagi 1, sisa 7, dan ini sisa 6. 7 dikali 6, 42. 800-an, ini juga 1 angka. Karena ini angka 8 kurang dari 840, maka angka yang kedua ini harus kurang dari 4, yaitu 2 dan 3. Ada 2 kemungkinan berarti. Sisanya ini karena sudah terpakai oleh 2 angka, maka 8 kurangi 2, 6. 1 kali 2 kali 6, 12. 30 ditambah 42, 62 ditambah 12, berapa? 30 tambah 42, 72 tambah 12, 84. Jawabannya E. Banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka berbeda yang disusun dari 2, 3, 5, 6, 7, dan 8. Kita tadi disuruh buat 3 bilangan ganjil. Yang terakhir itu definisi bilangan ganjil. Yang terakhir juga harus bilangan ganjil. Untuk menempati posisi yang terakhir ini ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan. Tadi ini ada 6 ya. Ya, ini sisanya berarti 6 kurangi 1, 5. Ini 4 ya. 4 kali 5, 20. Dikali 3, 60. D. A, B, C, D, E akan berfoto secara berdampingan. Peluang A dan B tidak bersebelahan. Kita bisa mencari peluang A dan B tidak bersebelahan dengan cara mencari peluang komplemennya, yaitu peluang ketika A dan B bersebelahan. Tadi A, B, C, D, E. Ada 5 orang. Bila A, B bersebelahan, kita jadikan 1 berarti ada 4 ya. Seakan-akan ini menjadi 1. Kita gunakan filling slot. Ada 4. Bisa ini ada 4 kemungkinan, ada 3, ada 2, ada 1, seperti tadi. Sedangkan AB ini juga bisa BA kan? Nah, maka banyaknya NA komplement atau kasus di mana AB harus bersebelahan itu banyak caranya, ada 2 dikali ini, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan 4 faktorial. Untuk NS-nya, karena ini tadi NS-nya kan A, B, C, D, E, boleh bebas semua kan. Nah, ada 5. Seperti itu, 5, 4, 3, 2, 1. Atau 5 faktorial. 5 faktorial juga bisa kita tulis 5 dikali 4 kali. Jadi 5 kali 4 faktorial. Peluang A komplement, NA komplement per NS, 2 dikali 4 faktorial per 5 kali 4 faktorial. Coret, 2/5.
kita mencari yang komplement. Kan kita sudah cari yang komplemennya. Yang ditanya dalam soal ya peluang ketika AB tidak bersebelahan. Maka 1 min P A komplement 1 min 2/5 sama dengan 3/5. Jawabannya C.